membawakan cerita anak Pade Gamal, yaitu tentang berbagi itu indah. Nah, sebelum saya bercerita, saya kesini bawa Berry dari Sebatik loh. Mari sama-sama kita panggil Berry yuk. Berry, oh Berry, keluar yuk, temenin kali kita ya. Aduh Karina, Berry kan jadi malu ngeliatin banyak orang. Kan di sini ada Karina. Nah, duduk yang tengah Berry. Pas Karina, aku akan duduk dengan tenang mendengarkan ceritamu bersama teman-teman. Bang Berry, kalau begitu mari kita mulai saja yuk ceritanya. Pada suatu hari, ada seekor kambing yang memiliki satu pohon apel merah yang tumbuh di kebun belakangnya. Pohon itu sedang lebat. Suatu sore, ketika kambing memperhatikan pohon apel, ia melihat 5 buah apel merah yang telah matang. Dengan wajah berseri-seri bahagia, ia pun memetik 5 buah apel merah matang itu. Di dalam rumahnya, kambing bersiap memakan buah-buah apel merah yang nampak sangat menggiurkan itu. Namun, sejenak kemudian, kambing teringat kepada tupai tetangga dekatnya. Kata hatinya, jangan-jangan tupai tidak memiliki makanan. Sebaiknya ngelus-ngelus perutnya. Mendadak, tikus datang ke rumah tupai. Wajahnya nampak pucat dan sedih, matanya lirih dan memelas. Tupai sahabatku, aku dan keluargaku sangat lapar. Sore ini kami belum makan. Apakah kamu memiliki makanan yang bisa kami makan? Kata tikus dengan wajah yang sedih. Tupai meminta maaf, tidak memiliki makanan lagi untuk kepada tikus. Ia lalu teringat kepada kambing yang memberinya sebuah apel merah. Barangkali saja kambing memiliki buah apel merah yang bisa ia mintai untuk tikus. Maka katanya kemudian, pulanglah tikus, kanan untukmu. Tupai lalu menuju rumah tikus. Tupai lalu menuju rumah kambing. Ia bermaksud meminta apel, tapi kambing tidak ditemuinya. Terbayang wajah tikus yang memelas karena kelaparan. Tupai lalu mengatakan, Selain itu, agar lingkungan kita bersih, indah dan sehat, ada banjir! Teriak Pak RT dari rumah. Aku dan ibuku pun kaget. Ibu berlari keluar sambil memesan. Astagfirullahaladzim. Ibu kelihatan panik. Aku pun berlari mengikuti. Di jalan samping rumah, di halaman rumah, di sawah, semuanya tergenang air. Bahkan ada beberapa rumah di dekat sungai, airnya sampai masuk ke dalam. Melihat air yang begitu deras, aku menangis. Aku bertanya pada ibuku, "Wah, sudah pagi." Alhamdulillah, ternyata ayahku membangunkanku tidak hanyut oleh banjir. Aku pun berlari ke kandang dan kakak kerja bakti membersihkan sisa-sisa banjir. Nah teman-teman, begitulah sedikit ceritaku saat hujan yang sangat deras. Maka dari itu, kita jaga lingkungan kita agar tetap bersih, sehat, dan aman. Jangan
yang mengubah segalanya. Jembatan kecil yang menghubungkan kedua bukit roboh akibat terkena badai yang melanda. Kedua kelompok tersebut pun berselisih paham dan saling menyalahkan satu sama lain, dan muncullah kesenjangan di antara mereka. Namun kedua anak dari kedua dirampit dan adik-adiknya. Ibu taruh sini ya. Setelah itu ibu masuk dan mengurus rumah kediamannya. Sementara itu adik-adik Pip ingin segera mencicipi kandang itu. Ini aku bagi. Dari 10 butir kacang, dia memberi adik-adiknya masing-masing 2 butir, dan sisanya dia ambil oleh Pip. Ini sisanya untukku ya, aku kan lebih besar, kata Pip. Tapi maksud ikut campur. Tapi mengapa kamu selalu bersikap seperti itu kepada orang tuamu? Teman Ahmad menjawab, mereka tidak pernah memahami aku. Mereka selalu melarang aku melakukan hal-hal yang aku suka. Ahmad berkata lagi, tapi mereka melarangmu karena mereka sayang dan peduli padamu. Orang tua tahu apa. Maju ke panggung nomor peserta 07 dengan tema cerita berbakti kepada orang tua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syakila Putri Ansyari dari SDN 003 Nunukan yang akan membawakan cerita berbakti kepada orang tua. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang anak bernama Ahmad. Ahmad adalah anak yang taat dan penuh hormat terhadap orang tua. Ia selalu berusaha untuk menghormati dan merawat kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Setiap hari setelah pulang sekolah, Ahmad selalu membereskan rumah dan membantu ibunya dengan pekerjaan rumah tangga. Ia juga rajin belajar dan berusaha
Pilih Aruna sambil memegang pipinya. Ternyata Aruna sejak kemarin sudah sakit gigi. Namun Aruna tak mau ke dokter gigi karena merasa takut. Ketakutan Aruna membuat Aruna harus menahan rasa sakit parah. Karena minimnya lapangan pekerjaan di desa tersebut. Anak kedua Pak Amir masih bersekolah menengah pertama di kelas 8 dan anak terakhir Pak Amir masih berusia 3 tahun. Setiap harinya Pak Amir harus bekerja sebagai buruh harian di desanya. Jika tidak ada yang memakan jasa Pak Amir, maka Pak Amir tidak akan mendapatkan penghasilan. Ada suatu ketika Pak Amir membantu seorang nenek yang kesusahan dan kelaparan karena tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Makanan yang tersebut itu terlantar. Dengan cepat Pak Amir memberikan ibu tersebut makanan tanpa berpikir panjang lagi. Dia tahu ibunya juga kesusahan dalam bidang ekonomi. Tapi dia tidak memikirkannya. Sesudah menolong nenek itu mendoakan Pak Amir agar Pak Amir mendapatkan rezeki yang tak terduga-duga. Dan tanpa diduga-duga, ada sebuah ibu kaya raya meminta tolong Pak Amir untuk membawakan barang belanjanya ke dalam mobil. Dengan cepat Pak Amir mengantarkan barang belanjanya ke dalam mobil. Setelah mendapat Memang besar dan kebutuhan makan pun lebih banyak.